aku pernah dapet sakit lutut. Nah itu kejadiannya nggak bisa jalan. Aku berpikir kayak ya udahlah, kayak lepas aja main bola kayak gimana. Kan saya sama pacar saya yang tahu sepak bola juga, untungnya dia main bola juga, dan ya dia yang ngedukung saya, meskipun ada jeda liga, dia nggak bolehin saya buat libur atau enak-enakan di rumah. Penyesalan sih, yang dapat bola depan gawang terus bolanya nyerimpet di bawah tak kontrol, Pak. Soalnya mereka yang lain juga bilang kayaknya jersey putih nih membawa keberuntungan. Pagi, Mbak. Pagi. Wah, spesial ya hari ini kedatangan 3 tamu dari Persib Kediri, Mas Riyadi, Mas Hamra, dan juga Mas Oto. Pasti yang pertama kali kita penasaran nih ya, kenapa sampai masuk ke dunia sepak bola. Pasti perjalanan karirnya dulu, perjalanan karir dari seorang Mas Riyadi, Mas Hamra, dan juga Mas Oto. Gimana nih masing-masing dari kalian? Boleh diceritain dong perjalanan karir dari mungkin akademi sepak bola yang dari kecil dulu terus sampai sekarang. Mulai dari Mas Riyadi dulu deh. Yang muda toh. Kalau saya pertama kali di Surabaya mengikuti kayak SSB gitu, terus habis itu sempat sekali ngikutin internal Persebaya, terus habis itu sempat di Surabaya itu sepak bolanya vakum lama, akhirnya saya pergi ke Jakarta, di sana ikut akademi. Habis itu dari sana dapat kesempatan kayak mulai seleksi timnas, tapi dulu masuknya timnas pelajar dari Kemenpora. Setelah itu baru kita mau berangkat ke Cina, ada seleksi, ada sparring sama timnas dari PSSI. Akhirnya dari situ saya masuk di timnas PSSI, dan setelah itu akhirnya ada kayak dari program Garuda Select dari Super Soccer itu kita berangkat ke Inggris, dan di situ dapat info dari Persebaya kalau dia mau ngontrak saya di Persebaya. Cuman waktu itu masih mikir-mikir juga karena masih sekolah di Jakarta. Cuman dari Persebaya mau komitmen buat saya, akhirnya saya terima di situ, dan di Persebaya selama 5 tahun, dan akhirnya baru pindah ke Persik Kediri sampai sekarang 2 musim. Oke, dan akhirnya gabung di Persik Kediri. Nah, Iya. kalau Mas Oto, gimana nih Mas perjalanan karirnya? Ya mungkin hampir semua sama sih Pak perjalanan karirnya. Dari awal mungkin saya mulai kelas 2 itu sama orang tua diikut 2 SD sama orang tua diikutkan di sekolah sepak bola SSB di Kediri, Triple S Kediri, terus menimba ilmu sekolah di sana sampai ya mengikuti beberapa turnamen seperti Liga Remaja, terus sempat PON Remaja juga. Terus pada tahun 2016 usia 17 tahun saya ikut Liga 3, pertama kali ikut Liga itu. Terus di sana di Persidi Cup saya 3 musim sampai 2018. Terus 2019 dapat tawaran di Persik Kediri Liga 2 ya. Itu terus alhamdulillahnya pada saat itu juara Liga 2, promosi ke Liga 1, terus tahun 2020 tetap dilanjutkan di sini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih di sini. Itu sih. Lumayan lama ya Pak berarti? Dari 2019 sampai sekarang. Kalau Mas Hamra nih, gimana nih? Ya sama aja sih sebenarnya kayak mereka, tapi kalau Ambra emang dari kecil udah main bola, terus dari kecilnya juga sudah SSB. Itu dulu pertama kali gabung SSB itu di Villa 2000. Terus dari Villa 2000 pindah ikut pertandingan-pertandingan antara daerah gitu, tapi daerah di Provinsi Banten. Itu masuk Persib Tangsel juga. Nah ini dari Persib Tangsel Ambra mengikuti seleksi Persija U20, U19 sama U20. Nah itu
masuk dari situ baru ikut main sama U19 20 selama 3 tahun kalau nggak salah, main Elite Pro dari Elite Pro Akademi Persija, baru dipanggil ke tim senior di Persija juga agak lama. Di Persija itu bisa sampai 5 tahun kalau nggak salah, di Persija 5 tahun, tapi lama di Elite Pro Akademinya, terus baru ke senior. Nah dari Persija baru bergabung ke Kediri sampai sekarang. Dari sekian banyak cerita perjalanan kalian dari ketiga orang ini, ada nggak sih momen yang dimana itu kalian merasa wah sepak bola ini tuh bukan passion, pengen nyerah aja deh, ada nggak? Lu? Kalau dari saya mungkin dari kecil emang suka bola, cita-cita juga pengen jadi pemain bola. Dari saya nggak ada rasa kayak gitu sih, kayak sepak bola ini bukan passion saya atau lain kata itu kan kayak kita menyerah lah. Mungkin waktu ada masa-masa waktu kita susah atau cedera gitu kan, kita merasa kayak udahlah nggak main bola lagi karena main bola capek atau bukan passion saya sendiri, bukan jalannya gitu. Cuman menurut saya nggak ada kayak gitu. Tapi pernah minder nggak mas? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pede ya? Iya. Mas Hamra, ada nggak? Ya itu ada sih, ada. Kalau dari aku ada. Waktu masih umur 17 tahun, aku pernah dapet sakit lutut. Nah itu kejadiannya nggak bisa jalan. Aku berpikir kayak ya udahlah, kayak lepas aja main bola kayak gimana. Tapi dari orang tua kasih tahu, jangan, karena posisinya masih muda, harus kerja keras, pasti bisa kok balikin keadaannya. Ya sampai sekarang ya kayak gini, bisa ngerasain juga buat balikin keadaannya. Sempet nyerah juga sih dulu, tapi ya orang tua yang kasih masukan segala macem, sama abangku yang di rumah kasih masukan, ya udah aku kerja keras lagi buat balikin kondisi lagi. Iya. Kalau aku sih nggak ada sih Mbak, soalnya dari kecil saya dikenalin oleh orang tua olahraga pertama ya sepak bola, terus langsung suka, terus disupport juga sama orang tua. Kalau sudah disupport kan ya kita happy aja kan menjalaninya, jadi ya nggak ada sih perasaan kayak gitu, soalnya kakak, keluarga semua support semua, jadi nggak pernah. Semuanya support. Kalau di perjalanan sepak bola ini ada nggak sih idola panutan yang membuat kalian jadi pengen sih seperti dia? Coba. Apa lagi? Ini apa? Indonesia atau Bebas. Ya kalau dari aku Indonesia, aku suka sama dari kecil suka sama Andik Firmansyah. Kalau lokal, kalau luar negeri ya Messi. Karirnya kenceng ya Mas Andik? Iya Mas Andik. Dan juga dia kan kayak perjuangannya bagus lah, dari kecil sampai masuk ke tim Persebaya terus sampai sekarang gitu. Jadi idolanya apa? Satu kampus? Satu daerah hitungannya, maksudnya satu kota lah, Surabaya juga. Cuman dia kan juga kayak kalau nggak salah Jember deh kalau nggak salah. Cuman dia tinggalnya di Surabaya kalau nggak salah. Pernah ketemu kan? Sering. Oke. Sering. Berarti udah gitu ya? Iya. Udah sering sharing gitu loh. Iya. Kalau Mas Hamra? Kalau aku yang di luar, yang di Eropa itu sukanya sama Virgil van Dijk, suka dia. Kalau di Indonesia bingung juga sih mau milih siapa, Mbak. Milih diri sendiri. Ya kalau di Indonesia emang dari dulu sukanya sama Hamka Hamzah. Iya. Dia masih captain nggak sih? Iya kan dulu sempat masih captain juga dulu. Kalau sekarang emang panggilnya captain. Karena emang jiwanya captain ya. Berarti Mas Hamra bisa jadi captain. Mau dia. Belum. Udah cuman nggak mau. Sampai sini. Mas Otto,
Kalau saya di Indonesia mungkin dari dulu suka Purnarejo Astaman dan Ahmad Bustomi sih, Mbak. Terus kalau luarnya mungkin Iniesta. Tapi saya suka ya Messi, Iniesta sama Xavi itu trio itu suka saya pada masanya. Apanya yang membuat suka? Ya cara bermainnya, terus cara mengolah bolanya, ya semuanya dari segi bermain sepak bolanya saya suka, menikmati dan selalu nonton sih dulu kalau pertandingan. Kalau misalnya ada kesempatan ketemu Messi, apa yang mau dia ungkapkan? Apa ya, kan bahasanya apa? Ya pakai bahasa Indonesia. Nah, bayangkan Messi itu bisa bahasa Indonesia. Ya mungkin minta foto aja sih, Mbak. Nggak ada pernah pakai gitu loh. Nggak ada, foto aja. Foto terus dipajang di kamar gitu ya. Oh, ya, tadi kan udah idola ya. Nah, kalau dari kalian support siapa yang paling Support system. ya yang buat semangat Pak? Bang, duluan Bang. Gantian. Oh ya udah. Kalau support system itu paling penting kedua orang tua sih. Itu paling penting, dia yang support dari kecil. Terutama kalau di Hambra itu bapak, karena bapak juga dulu atlet. Tapi bapak beda, bapak bukan pemain sepak bola. Bapak dulu atlet lari. Bapak dulu suka ngajarin tentang olahraga. Nah, Amra juga dulu kecil tuh sempet pengen dikasih jadi atlet lari, tapi Amranya nggak ingin karena emang dari kecil udah sepak bola. Nah, itu pokoknya yang berharga buat Amra dari kecil support sistemnya bapak. Kalau mama ngajarinnya tentang kayak sholat, ibadah, jangan sampai lupa. Udah. Siapa dulu yang bebas? Coba. Aku sih. Sweet juga bisa. Iya sih. Ya kalau dari saya mungkin beda ya sama Bang Amrah. Mungkin kalau saya kan dari orang tua juga mungkin kalau masih ada bapak yang lebih tahu masalah sepak bola, mungkin saya kurang latihan apa, bapak selalu bilangin kamu harus latihan ini. Mungkin kalau ibu juga kurang tahu. Mungkin dari ini semua keluarga mungkin kurang tahu masalah sepak bola. Dan kebetulan sampai sekarang kan saya sama pacar saya yang tahu sepak bola juga, untungnya dia main bola juga, dan ya dia yang ngedukung saya, meskipun ada jeda liga dia nggak bolehin saya buat libur atau enak-enakan di rumah liburan, dia malah nyuruh saya buat daftar ke gym, terus habis itu dilatih dia sendiri selama mungkin ada jedanya 1 bulan 2 bulan, dan dia juga saya kalau ada selesai main atau apa, saya pasti tanya ke dia kurangnya apa, dan dia ngasih tahu semua. Dan sampai sekarang pun meskipun cedera, meskipun apa, dia yang selalu support saya sampai sekarang. Saya? Kalau saya mungkin sih, Mbak, support sistem paling utama yaitu orang tua sih, soalnya dari kecil ya terutama sama kayak Amra, terutama ke bapak, soalnya bapak saya itu sangat vokal aja, jadi dari kecil diajarin, terus kalau kurangnya apa selalu diingetin, terus ya vokal, ya keras juga, jadi ya apa-apa kalau kurang maksimal dia selalu ngasih masukan, ya terus diajak latihan mandiri juga di rumah, di luar jam latihan di SSB ataupun di tim gitu, kadang diajak latihan ya. Terus kalau ibu mungkin supportnya ke doa, support ke hal-hal yang kayak sekolahnya harus sampai selesai meskipun main bola, terus ibadahnya juga ya gitu sih Mbak, mungkin itu. Ya, nah sekarang nih selama yang di Persik Kediri nih, momen apa yang paling membanggakan gitu ya? Yang kayak misalnya yang Mas Biadi tadi pacar ya, jadi wah aku bangga banget sama kamu kayak gitu. Momen apa nih pas udah berada di Persik Kediri ini yang paling membanggakan? Yang paling membanggakan pastinya nyetak gol kemarin pertama kali buat Persik Kediri lawan Sleman. Nah itu paling bangga, soalnya selama satu musim kemarin belum ngasih gol buat Persik. Pengennya kan ngasih gol gitu buat Persik. Akhirnya musim kedua di Persik akhirnya bisa ngewujudin itu. Senang banget. Alhamdulillah. Gimana ungkapan dia ini doi gimana? Wah,
Ya dia senang karena kan dia tahu masnya selama satu musim kemarin dari sebelumnya di Persebaya kan mungkin kurang jam terbang yang begitu banyak gitu kan, paling main cuman berapa menit itu pun nggak full selama satu musim itu, dan akhirnya di Persik Kediri dapat kesempatan lebih banyak. Satu musim pertama di Persik dapat jam terbang hampir berapa 30 pertandingan, dan mungkin di situ baru ngebalikin kepercayaan diri. Terus akhirnya pas musim kedua dia bilang pasti bisa lah golin. Akhirnya pas pertandingan kedua kalau nggak salah itu golin. Alhamdulillah. Tapi habis itu dikasih cobaan cedera. Iya. Nanti satu cedera untuk 10 kali gol. Amin. Pengennya gitu. Ya Allah. Mas Hamra. Ini momen membanggakan ya, Pak. Membanggakan tuh di Persik waktu bisa cetak gol berturut-turut 3 kali sama kita meraih 9 kali kemenangan. Itu momen membanggakan sekali tuh. Kayak nggak disangka-sangka bisa cetak 3 gol berturut-turut. Dari Hamra juga sebenarnya apa ya? Kayak di Persik tuh cuma pengen main, tapi dikasih bisa bikin gol 3 kali berturut-turut itu membanggakan banget sama yang kita raih dengan 9 kali kemenangan. Kalau gol lagi ya. Kalau dia kan angkat Kalau saya sih momen membanggakan banyak sih Mbak di Persik. Selama memakai baju Persik ya itu selalu buat bangga untuk diri saya dan mungkin keluarga saya, soalnya kan saya warga lokal sendiri Kediri, jadi ketika bermain memakai jersey Persik mungkin itu suatu kebanggaan, dan setiap momen yang di Persik mungkin selalu buat saya selalu membanggakan. Jadi ya terutama ya kayak 9 kali kemenangan musim kemarin, terus bisa kontribusi untuk cetak gol maupun assist. Terus tapi yang paling berharga menurut saya 2019 sih Mbak, saya pertama kali pakai jersey Persik, pertama kali profesional langsung bisa dapat juara liga gitu sih Mbak. Itu yang paling membanggakan buat saya sih. Membawa nama Kediri itu yang Ya. apa namanya menjadi kebanggaan Ya. kota sendiri gitu ya. Iya sih Pak. Kalau dari sekian momen di Persik Kediri nih, apa yang pengen kalian ulangi? Yang wah kayaknya aku bisa lebih nih dari yang kemarin. Apa yang momen yang pengen kalian ulangi? Jadi, Kalau momen dari saya sendiri mungkin kan sekarang lagi cedera dan juga cuman bisa lihat tim gitu waktu pertandingan atau waktu latihan, hanya cuman bisa lihat dari samping. Ya pengennya sekarang kan lagi kondisi mungkin kurang baik lah fisik ya, kalah seri ya, belum dapat kemenangan. Ya pengennya balik ke jalur menang sih, pengennya gitu, pengennya lebih baik lagi lah, bisa peringkatnya juga lebih bisa di atas kalau bisa. Pengennya gitu. paling kenceng dong. Iya amin. Amin. Oh. Mas Soto. Kalau saya yang diulang mungkin Mbak siapa? Ya bikin pertandingan yang seharusnya bisa dimaksimalkan terus belum maksimal pada waktu itu, mungkin bisa dimaksimalkan. Ya kita melihatnya ke depan aja, sisa pertandingan bisa membawa Persik lagi ke jalur yang lebih baik dan bisa naik ke peringkat gitu sih Mbak. Mungkin itu aja sih kalau bermain di Persik saya. Ada nggak sih Mas momen ketika mau ngegolin nih, udah mau ngegolin tapi sedikit lagi nggak gol? Ada momen itu? Ya banyak sih Mbak momen itu sih Mbak ya. Yang paling yang paling diingat banget. Ya, diingat mungkin kemarin aja pertandingan terakhir di home itu, mungkin itu juga apa ya, penyesalan sih yang dapat bola depan gawang terus bolanya nyerimpetin di bawah tak kontrol Mbak. Itu sih Kalau itu Supri benar Banyak, Pak. banyak sih Mbak. Kalau Banyak. kalau hal kejadian itu mesti semua pemain depan mungkin semua pernah mengalami semua sih. Itu Banyak kan musim kemarin banyak. keputusan secepat itu kan, jadi kadang waktunya shooting nggak, waktunya nggak shoot itu sih banyak sih kalau teman-teman. Mungkin Jupri juga mengalami banyak sih. Mas,
Gimana gimana? Banyak Mbak, apalagi lawan Bali. Capek kali. Pengennya golin di depan gawang. Kita udah lihat, ya pengennya masukin lah. Cuman udah nggak Semua ada pengen kiper. masukin cuma kan nggak masuk. Udah aku syuting, ada back masih ada. Nggak jadi gol. Ada nggak sih ketika gol gitu terus dari wasit nggak ini gol nggak sah gitu? Ada nggak? Nggak pernah, belum pernah, belum pernah. Oke, jadi ketika main sepak bola nih pasti ada emosi yang naik turun ya, itu pasti ya. Nah, bagaimana sih cara kalian mengendalikan emosi saat permainan gitu, biar nggak kebawa emosi gitu? Gimana? Siapa? Oh, kamu dulu aja. Iya, udah apa? Ya kalau main bola emang pasti ada emosi. Dalam situasi apapun pasti emosi, apalagi saat di menit akhir, terus saat posisi kita tertinggal, itu pasti emosi banget. Tapi kita sebagai pemain sepak bola pasti hal yang tidak wajar untuk kalau kita bikin emosional berlebihan, tuh hal yang tidak wajar. Dengan caranya ya kita tetap jalanin, tetap tenang, dengan pikiran selesain sampai 90 menit, kita pasti bisa ngelakuin hal yang baik buat di lapangan. Sama ya udah fokus di lapangan, di pertandingan tanpa emosi gitu Mbak, kayak lebih tenang pikirannya, lebih sabar. Saya menanggapi kalau emosi itu mungkin tiap pertandingan kita pasti ada rasa kayak emosi berlebih ya, sama ketika mungkin keadaan tertinggal, keadaan genting ataupun situasi panas. Tapi kalau kita emosi kan jadi itu bisa merugikan tim itu Mbak, buat timnya tidak kondusif itu di lapangan, jadi nanti malah kita sendiri yang fatal gitu. Jadi ya nyikapinya mungkin ya berpikiran dengan dingin, selesaikan pertandingan. Tapi mungkin saya di lapangan jarang sih kayak emosi yang berlebihan itu, mungkin ya berusaha situasi membuat dingin aja sih gitu sih Mbak. Kalau dari aku sering emosi. Emosinya kan kalau kadang pemain belakang atau pemain lawan kan kita lagi bawa bola tiba-tiba mungkin di sliding atau apa, kadang kita juga sering marah. Dan juga bener emang kalau kita lagi ketinggalan atau kita posisi ngejar poin, emang kita kadang suka emosi, terus tensi tinggi gitu. Terus habis itu kalau cara menyikapinya paling mikirnya itu tadi, kalau kita berbuat hal yang bodoh gitu atau kita emosi terus kita ngelakuin, tiba-tiba kita sliding ke lawan tanpa ada bola atau apa, kan itu ngerugiin tim juga, kasihan tim juga nantinya. Itu sih mikirnya. Dari kalian bertiga nih siapa yang paling emosi? Aku. Yang paling kan kalem gitu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada yang emosi tenang, sabar. Iya. Tuh ingin Mbak. Iya, orang dua dingin kali. Kalau sini Dingin panas aja. terus. Nah, kalian percaya nggak sih keberuntungan gitu? Keberuntungan. Kalau saya percaya sih Mbak. Iya, Percaya. sama. Apalagi kalau kita yakinin mungkin bisa saja sesuai dengan apa yang kita yakini itu sih Mbak. Seumpama kita yakin hari ini bisa main bagus, ya kita insya Allah bisa main bagus. Terus kita yakin hari ini rezeki kita mungkin itu bisa, kalau kita yakini kadang ngelaku gitu sih. Yang penting kerja keras dulu. Ya. Nah, Nah, ada nggak sih apa namanya misalnya nih, wah kita harus pakai warna jersey-nya warna putih biar gol terus, biar menang. Terus ada kita pakai sepatu ini nih biar menang gitu, ada nggak? mungkin itu kebiasaan ya. Kalau aku sepatu sih, kayak sepatu. Kalau kemarin main bagus pakai sepatu ini, dari latihan main bagus pakai sepatu itu sampai benar-benar rusak. Kalau ganti pasti langsung kayak kurang nyaman atau gimana, pasti kayak gitu. Kalau aku dari sepatu, kalau baju kan nggak tahu kan dari tim. Kalau baju aku nggak tahu. Mau ngatur TV. Anu ya, apa namanya, paling itu sepatu yang untuk gol tadi ya, Nah, yang sepatu. iya benar. Kalau Mas, Apa keberuntungan itu? iya ada mereka atau sesuatu gitu. Pokoknya yang sebelum tadi harus sujud dulu atau harus Kebiasaan. ke belakang dulu atau gimana? Kalau Ambra enggak sih.
nggak kayak masalah sepatu. Kalau baju kan itu urusan dari tim ya. Kalau misalkan masalah sepatu, enggak sih, kayak cuek aja. Keberuntungan itu kan datang dari diri sendiri, Mbak. Kalau diri sendiri kita mau, pasti keberuntungan datang ke kita. Kalau aku nggak ada sih mbak, ya mungkin kalau jersey kan ya bener dari tim. Mungkin tapi nggak ada yang khusus sih kalau mbak, bebas aja pakai sepatu apa. Ya mungkin yang seminggu kemarin dibuat sebelum pertandingan latihan di minggu terakhir enak ya pakai itu gitu sih pak. Aku nggak ada yang khusus gimana gitu. Kalau jersey, menurut kalian aja sih, dari sekian jersey itu yang membawa keberuntungan yang sering menang. Oh, kalau sering menang sih, ya sebenarnya sama aja sih Mbak. Tapi cuma aku nih ya, sebagai aku sendiri. Aku percaya itu di tahun 2022-23 ya, kalau nggak salah ya. Yang 9 kali kemenangan itu. Nah kita itu memakai jersey warna putih. Itu. Soalnya mereka yang lain juga bilang kayaknya jersey putih nih membawa keberuntungan. Soalnya 9 kali pakai setiap match mau away mau home selalu pakai putih. pakai putih semua ya? Putih semua sampai 9 kali itu. Atau Persib ganti warna putih nih. Oh, ingat banget. Ya, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Pesan kalian, pesan yang inspiratif untuk pemain muda, junior, tentunya pemain muda yang di Persib mana? Pemain muda di Persib atau general? Pemain muda semua. jangan di Persik gitu mbak, personal ya. Ya udah, oke. Karena dari Mas Rudi dulu deh, gimana nih pesan inspiratifnya? Ya pesannya pastinya kan terutama kan kerja keras pasti. Kalau itu udah pasti. Yang kedua juga kalau emang udah yakin di jalurnya kayak kamu pengen main bola, terus cita-cita jadi pemain bola, terusin aja apa yang kalian mau gitu, apa yang kalian tuju. Terutama itu sih. Karena kan kalau kita nggak ada kemauan, nggak ada tujuan juga, ngapain juga kita ngelakuin kayak hal bodoh aja, ngelakuin hal yang nggak disukain atau yang nggak dituju. Itu aja. Kalau main bola, umpama kita dari kecil suka main bola, habis itu besarnya juga bisa jadi pemain bola, hitungnya kan kayak kita enak, kita hobi yang kayak jadi profesi gitu, hobi kita, kesenangan kita jadi profesi. Lanjut. Kalau dari Hamra untuk pemain muda ya yang paling penting adalah kerja kerasnya sih. Karena untuk menjadi pemain sepak bola itu kan nggak mudah kan, kayak pesaingnya banyak dan kita nggak boleh santai sebagai pemain bola. Apalagi di saat kita udah masuk jadi pemain profesional itu kita kerja kerasnya harus lebih, nggak bisa santai. Karena saingan kita di belakang itu banyak, kita lengah sedikit pun pasti kita kekejar sama saingan kita yang di bawah. Ya intinya kalau buat pemain muda kerja keras terus sih, pokoknya kerja keras. Dan untuk kemauannya juga, kemauan buat berkembang lebih tinggi lagi, harus tinggi juga kemauannya. Kalau saya untuk pemain muda semua ya mungkin kalau udah mempunyai tujuan terus cita-cita pengen jadi pemain sepak bola ya mungkin harus kerja keras, terus berlatih yang rajin, terus punya kemauan tinggi. Jadi ya hal-hal itu harus dilakukan dari mulai sejak dini sih mbak. Jadi soalnya sepak bola itu apa ya, olahraga yang mungkin bisa dibilang berat sih. Jadi harus mempunyai kemauan yang tinggi, terus berlatih yang tekun gitu sih mbak. Terus kerja keras. Satu lagi jangan LDP Persib jadikan satu. LDP Persik Jadikan satu.